Ya, karena kerugian ya. Jadi kalau dia kerugian berarti menggerus modal, ya menggerus modal saham biasa, Bapak Ibu ya. Return earning, ya return earning itu saldo normalnya di mana? Ya di kredit. Nah itu ya ingat di kredit. Kalau dia berkurang, return earning itu selalu di debit ya. Ini bedanya. Baik, dividen. Ya dividen itu saldo normalnya di mana? Di debit, ya di debit. Ya di debit ya. Kalau dia berkurang ya di kredit. Dan ingat ya bahwasanya dividen ini gitu ya, dividen ini tidak boleh menjadi beban dan tidak boleh masuk di komponen laba rugi. Ya di komponen beban expense. Kenapa? Kenapa dividen ini nggak boleh masuk laba rugi? Kira-kira Bapak Ibu. Dia harus masuk ke laporan laba ditahan. Ya atau return earning statement. Kenapa masuk ke laporan laba ditahan dibanding ke laba rugi? Dividen. Ya, kalau dividen itu masuk ke perkiraan laba rugi, terutama kelompok expense, maka nantinya ya kan laba bersih perusahaan yang akan dipajakin, ya kan? Itu apa ya? Double tax. Ya, karena apa? Dividen itu adalah pendapatan ya, pendapatan bagi pemegang saham. Ya, dari laba gitu kan. Nah, dividen itu objek pajak gitu kan. Objek pajak 500%. Nah, jadi dia kalau dimasukkan ke laba rugi berarti double tax gitu ya. Sehingga kalau dalam laporan rekonsiliasi fiskal ya untuk kepentingan perpajakan ya, dividen itu dikeluarkan ya dari kelompok beban ya. Jadi tidak dihitung. Karena ada teksnya tersendiri ya. Jadi dividen itu adalah distribusi kepada pemegang saham ya dan dalam bentuk cash dividend. Ya, karena nanti selain dari cash dividend ada lagi gitu ya. Ada convertible dividend gitu ya. Artinya dividen yang dikonversi dari hutang gitu ya atau bukan dari kas ya. Kalau dalam bentuk kas ya cash dividend di sini. Nah, kemudian kita lihat ya pendapatan dan beban gitu ya. Jadi pendapatan saldo normalnya di mana? Ya, pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Nah, makanya increase revenue selalu di kredit. Kalau pendapatan berkurang, decrease, berkurang ya. Kalau dia beban bertambah, di debit. Kalau beban berkurang, ya decrease gitu ya. Silakan kalau ada yang kita diskusikan Bapak Ibu. Nanti kita dapatkan resumenya ya. Nah, saldo normal pendapatan selalu letaknya di kredit. Ya, kredit. Tidak boleh di debit. Ya, selalu normalnya itu di kredit. Ya, kalau dia di debit berarti yang situasi yang tidak normal ya. Nah, beban saldo normalnya di mana? Ya, normalnya di debit. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau penurunan ya berarti di kredit, tapi jarang ya. Nah, makanya dalam hal ini kita lihat hubungan antara income statement ya, kemudian juga return earning statement dan juga statement of financial position. Inilah hubungannya. Ya, makanya kita lihat tadi pendapatan dikurangi beban, dapatlah laba bersih. Ya kan lalu dapat laba bersih. Nah, laba bersih ini menambah dari saldo laba ditahan awal. Ya, laba ditahan awal ini dari mana? Ya, laba ditahan awal ini berasal daripada shareholder ordinary tadi, ya kan? Itulah dia. Artinya modal awal pendirian perusahaan kalau misalkan ditambah lalu dikurang dari periode sebelumnya, ya maka itu adalah beginning return earning. Bahwasanya perlakuan laba kan ada dua, yaitu laba itu diperlakukan sebagai laba ditahan dan laba itu diperlakukan sebagai dividen ya. Jadi kapan diperlakukan sebagai laba ditahan? Ya, ketika perusahaan ya tidak membayar dividen ya, maka laba sepenuhnya menjadi laba ditahan untuk kepentingan pembukaan cabang baru ya, atau juga untuk ekspansi usaha, atau juga adanya pembelian peralatan modal ya seperti mesin dan sebagainya ya yang sumbernya bukan dari pinjaman bank ya, bukan pinjaman dari pihak ketiga tetapi berasal dari murni dari laba perusahaan. Nah, jadi sini laba ditahan awal ditambah laba bersih ya dikurang dividen itu dapat laba ditahan akhir ya, ending return earning. Lalu hubungannya ke
statement of financial position. Di mana hubungannya? Ya, statement of financial position itu akan mendapatkan ya posisi dari shareholder ordinary ditambah return earning. Nah, jadi dia return earning akhir tentu saja ya. Return earning dari ini. Ending return earning ya. Nah, jadi dapatlah ya yang namanya saldo ekuitas. Lalu ditambah saldo liabilities. Maka sama dengan aset sama dengan ekuitas plus liabilities. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi dalam hal ini. Ya, berikutnya. Nah, jadi dalam hal ini perkiraannya kita rangkum seperti ini. Nah, jadi dia basicnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Jadi aset itu terdiri apa saja, gitu kan? Nah, jadi kita harus bisa menggolongkan mana kelompok aset. Aset itu terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Ya kan, aset lancar terdiri dari apa saja? Cash, ya, kemudian juga bank, ya, kemudian juga account receivable, ya, kemudian apa? Suppliers, ya, kemudian apa? Inventory. Nah, itu namanya adalah current asset. Sedangkan non current asset berupa fixed asset, ya, berupa fixed asset seperti land, building, ya, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian posisi liabilitas, gitu ya. Liabilitas itu ya dalam hal ini aset bertambah letaknya di debit, ya, aset berkurang letaknya di kredit. Liabilitas bertambah letaknya di kredit, ya, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, ini dia, di R negatif, CR positif. Nah, ini harus kita hafal, Bapak Ibu ya. Ya, sebagai manajer ini harus dihafal ya. Kemudian share capital ya, saldo normalnya di mana? Di kredit. Kenapa? Ya, kalau dia berkurang di debit, bertambah di kredit. Return earning, kalau dia bertambah letaknya di kredit, kalau berkurang letaknya di debit. Revenue, pendapatan, saldo normal letaknya bertambah di CR, berkurang di DR. Saldo normalnya di mana? CR. Ya. Expense bertambah di DR, expense berkurang di CR. Dividen bertambah letaknya di DR, dividen berkurang letaknya di CR. Ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan Pak. Perkiraan ini cukup jelas? Nah, inilah dasarnya menjurnal gitu ya. Esensi dari akuntansi itu ini. Nah, jadi ini harus diketahui. Nah, jadi dalam hal ini nantinya ini kita kasih kode 1, kepala 1, liabilities kepala 2, ya. Kemudian juga komponen apa ya, ekuitas kepala 3, ya. Kemudian juga komponen revenue kepala 4, expense kepala 5, dividen kepala 6. Leadernya 6 ya. Baik. Nah, ini kita lihat sekarang kasus. Juli ya membuat susunan perkiraan dari catatan transaksi usaha salonnya yang dibuka tiap hari gitu ya, di mana cash gitu ya. Ya, cash debit balance ya, artinya saldonya di debit gitu ya. Equipment saldonya di debit. Suppliers saldonya di debit ya. Account payable saldonya di kredit. Jika dia meminjam uang gitu ya, maka timbullah namanya not payable ya, saldonya di kredit ya. Kemudian ada modalnya, maka dia saldonya di kredit. Nah, ini yang harus dibentuknya. Nah, jadi yang harus diketahui oleh si Juli gitu ya, dia harus menimbulkan perkiraan ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penjurnalan Bapak Ibu ya. Jadi esensi dari akuntansi adalah jurnal ya. Kenapa ini jurnal ini sangat sentral? Ya, terutama di era computerized gitu ya. Kalau di era computerized itu esensi dari akuntansi adalah di jurnal. Kenapa? Ya, karena dari jurnal lalu timbul report, laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada 5 minggu lalu kan, kita bahas Pak ya. Ada 5. Apa itu laporan keuangan? Ada 5. Yang pertama adalah income statement. Ya,
dari sisi prosesnya, ya kan. Yang kedua adalah return earning statement, ya kan. Yang ketiga adalah equity statement, ya kan. Yang keempat adalah cash flow statement. Yang kelima itu adalah comprehensive income statement. 5 ya. Nah, jadi jurnal itu menghasilkan 5 itu. Nah, secara manual bolehlah kita lihat ya bahwasanya dari transaksi yang berdampak terhadap perusahaan maka bisa diinput ke jurnal ya. Setelah itu di mana? Diposting ke buku besar ya, post. Namanya posting ya, pemindahan. Posting. Ya, kemudian selanjutnya kemana? Menjadi neraca saldo, trial balance. Ya, trial balance ini setiap dari proses penjurnalan muncul trial balance. Makanya nanti ketika setelah adanya jurnal penyesuaian, maka melahirkan adjusted trial balance. Ya, setelah melakukan jurnal penutup akan melahirkan ya trial balance after closing entries. Nah, jadi trial balance itu fungsinya apa? Ya, trial balance itu fungsinya menunjukkan bahwasanya yang di jurnal sudah benar. Sehingga saldo-saldo di perkiraan masing-masing yang tersaji pada neraca saldo itu seimbang ya. Itu fungsi dari trial balance ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini proses pencatatan meliputi analisa transaksi, kemudian memasukkan perkiraannya ke jurnal, lalu juga memindahkannya ke buku besar. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Nah, kenapa perlu ada adjusting entries? Kenapa perlu ada adjusting entries? Kalau nggak ada, kenapa? Artinya, kalau misalkan nggak dibuat, gimana? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menjelaskan. Silakan. Itu untuk penyesuaian maksudnya Pak ya? Ya, penyesuaian. Ketika di tengah jalan ada perubahan angka ataupun apakah di kemahalan atau kemurahan, sehingga di laporan itu disesuaikan pakai adjusting entries itu Pak. Ya, jadi adjusting entries itu untuk menunjukkan bahwasanya laporan keuangan itu menyajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, real. Jadi di situ baik itu case-nya accrual atau juga case-nya deferral, ya kan itu sudah diadopsi yang dilakukan dalam proses penjurnalan, ya penjurnalan dari jurnal penyesuaian. Coba. Nah, kemudian juga closing entries. Kenapa closing entries ini ada? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Closing entries. Kenapa closing entries ini merupakan bagian dari proses penyajian laporan keuangan? Silakan. Kalau perusahaan sering bilang kan, kami udah tutup buku katanya. Ya, kami udah tutup buku, mohon maaf gitu kan, tahun depan katanya. Nah, itu berarti terjadi closing ya kan? Closing entries gitu. Nah, makna akuntansinya apa? Bukan periode laporan keuangannya, Pak. Nah, jadi closing entries itu adalah jurnal penutup, Bapak Ibu ya. Jadi jurnal penutup. Kenapa harus ada penutupan? Lantas yang ditutup apa? Gitu ya. Nah, dari 5 laporan keuangan, laba rugi itu objek penutupan, Bapak Ibu ya. Di akhir periode laporan keuangan, laba rugi akan ditutup. Kenapa ditutup? Ya karena laba rugi, income statement menghasilkan laba operasi kan, rugi operasi. Dari mana rugi operasi itu masuk kepada laporan laba ditahan. Ya kan, format laba ditahan tadi apa? Laba return earning awal, ya beginning return earning ditambah net profit dikurang dividen. Ya dapatlah return earning ending akhir kan gitu. Artinya apa? Terakumulasilah. Ya kan? Labanya atas laba ditahan. Ya artinya apa? Ditutup kan? Pendapatan tutup, beban ditutup. Karena apa? Udah dapat laba.
Laba itu nantinya akan menambah, ya kan, menambah ekuitas, ya, menambah laba ditahan perusahaan. Ya, maka laba rugi ditutup. Itulah dilakukan closing entries, jurnal penutup. Di mana formatnya? Bagaimana format jadi closing entries? Memang ada nanti topik kita ini ke depan. Closing entries itu pendapatan yang bersaldo normal negatif, bersaldo normal di kredit menjadi di debit. Lantas kreditnya apa? Ya, kreditnya adalah income summary. Ikhtisar laba rugi, Bapak Ibu ya. Itu di objek penutupan. Jadi perkiraan nominal ya, yang namanya nominal account, yaitu komponen dari laporan keuangan income statement, itu objek dari closing entries. Kalau statement of financial position masuk nggak sebagai objek closing entries? Kira-kira, Bapak Ibu? Statement of financial position atau neraca kata orang ya, masuk nggak ditutup? Silakan kalau ada yang mengungkapkan pendapatnya. Statement of financial position, apakah masuk jurnal penutup? Silakan, Bapak Ibu. Ya, sambil dibaca-baca dulu, boleh di googling sebentar. Silakan. Statement of financial position, apakah di closing? Silakan. Silakan dilihat Google boleh. Silakan. Aku nyoba. Ya, jadi saya jawab lah ya, kalau tidak ada yang menjawab. Ada, Bapak Ibu? Silakan. Ya, jadi closing entries itu di statement of financial position tidak di closing. Kenapa? Statement of financial position itu isinya kan aset.
kemudian liabilitas, loan, kemudian juga ekuitas. Nah, bagaimana kalau kita tutup kas, gitu kan? Ya, kalau kita menutup kas berarti bank ditutup, gitu kan? Kasir ditutup. Nah, jadi semua perkiraan yang merupakan perkiraan statement of financial position tidak di closing, ya, karena itu adalah perkiraan yang real, ya, perkiraan real account. Jadi yang nominal account yang ditutup, Bapak Ibu, ya. Jadi perkiraan nominal account. Nah, setelah itu ditutup baru memunculkan post closing entries. Makanya ketika awal tahun, ya, misalkan tahun 2021, yang tersisa apa? Laporan dari periode sebelumnya, Bapak Ibu, untuk dijadi lanjutan dari periode berikutnya, yaitu laporan statement of financial position, ya, atau laporan neraca. Neraca itu menjadi saldo awal, ya kan, pada periode berikutnya. Laba rugi nggak ada menjadi laba rugi awal pada periode berikutnya, kan, karena sudah terakumulasi di laporan laba ditahan berupa laba atau rugi. Ketika laba maka menambah posisi modal pemilik, ya kan, maka kalau dia rugi mengurangi, menggerus modal pemilik. Nah, sehingga laba rugi harus di closing untuk mendapatkan laba atau rugi yang akan didistribusikan kepada laporan laba ditahan. Itu ya, Bapak Ibu, ya. Jadi yang ditutup itu hanya laporan laba rugi, income statement, ya, laporan neraca atau statement of financial position-nya tidak di closing. Jadi perusahaan itu meng-closing income statement. Jadi tidak men-closing statement of financial position. Nah, itu kenapa closing entries ini ada, ya, di perusahaan. Nah, kalau di dalam komputerisasi akuntansi, perusahaan yang dalam hal ini sudah menerapkan sistem aplikasi pencatatan pembukuannya dengan misalnya dengan apa, ya, basisnya online, gitu ya, maka yang dilihat hanya journalize saja, ya, yang lainnya tidak terlihat, ya, karena komputerisasi. Esensi dari komputerisasi kan input laporan, ya kan, jadi input prosesnya buku besar nggak terlihat. Tetapi kalau mau dibuka menunya, buku besar bisa dilihat, ya. Neraca saldo bisa dilihat. Maka di sini kita lihat, kita hitamin ya, journalize. Begitu pentingnya jurnal itu, ya, bagi perusahaan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi jurnal itu adalah the book of original entry. Nah, jadi pusat pembukuan perusahaan yang sahih, gitu ya, yang asli, artinya yang memang real, gitu ya, yang sangat penting. Nah, maka dalam hal ini jurnal itu, ya,